Episode 26, Ling Yan menceritakan kisah jatuhnya klan Ling. Luo Zeng mengangguk dengan emosi di matanya. Mereka akan memverifikasi hasil serangan dari skema dengan binatang iblis dan melemahkan klan Zhang. Mungkinkah dia akan mendapatkan salah satu dari 5 wanita cantik itu terlebih dahulu sebelum Lin Meng? Luo Zeng merasa jantungnya berdetak kencang. Lagi pula, dia tidak peduli karena para wanita cantik itu semua akan berakhir menjadi miliknya. Tiba-tiba dia teringat sesuatu. Ayah, apakah ada berita tentang orang itu? Luo Zeng bertanya dengan nada tidak senang ketika dia mengingat apa yang dikatakan ayahnya beberapa hari yang lalu. Luo Xian tahu siapa yang dimaksud putranya dan dia menjawab, masih belum. Sampai sekarang, belum ada berita tentang dia. Bahkan Tuan Kota pun tidak tahu keberadaannya. Aku harap dia telah pergi dan tidak pernah datang ke kota Tianyun kita. Dia akan menjadi satu-satunya penghalang kita untuk membuat rencana kita sukses. Kekuatannya tampaknya melampaui peringkat legenda. Mungkin dia mencapai peringkat dewa yang hanya ada di cerita legendaris yang disebutkan dalam catatan kuno. Luo Xian memiliki wajah muram saat dia mengingat pemuda yang digambarkan oleh penguasa kota itu. Kekuatannya adalah variabel yang tidak dia pikirkan dalam rencananya. Tampaknya, jika dia benar-benar muncul, rencananya akan hancur. Luo Zeng mengepalkan tinjunya dengan wajah iri. Dia berusia 23 tahun dan sudah berada di peringkat Raja Bintang 1. Dia jauh di depan generasinya. Berkat sumber daya keluarga Luo, dia bisa maju dengan kecepatan luar biasa. Dia menjadi pemuda terkuat seluruh generasi kota Tianyun. Tapi sekarang, seorang pria muda berusia awal 20-an telah melampauinya. Dia bahkan memiliki kekuatannya luar biasa melebihi peringkat legenda. Bagaimana mungkin dia tidak marah dan cemburu? Dia harus menjadi orang dengan kekuatan luar biasa itu, dan tidak ada yang lain. Dia ingin akan menjadi pemuda terkuat di kota Tianyun, dan mendapatkan semua yang dia inginkan. Tidak ada orang yang menghalangi jalannya. Luo Zeng ingin membunuh pemuda misterius itu, dan mencuri kekuatannya. Jadi, dia akan dikagumi oleh semua orang, dan semua orang akan menunjukkan rasa hormat padanya. Luo Xian memperhatikan ekspresi putranya dan tahu apa yang dia rasakan. Dia benar-benar tidak percaya bahwa ada seorang pemuda yang bisa begitu kuat melebihi tingkat legenda, akan membuatnya dia sedikit iri. Belum lagi anaknya sendiri, putranya bangga dengan tingkat kekuatannya di usianya saat ini. Dia memiliki dasar untuk menjadi sombong, tapi sekarang seseorang yang lebih muda darinya, lebih kuat darinya. Karena itu, dia bisa mengerti. Dia bisa merasakan ketidakberdayaannya, kelemahannya, interioritasnya. Luo Xian angkat bicara dan berkata, Zhang Er, pergi ke ruang harta rahasia klan kita. Aku berhasil mendapatkan bunga iris 3 warna dari perbendaharaan kediaman Tuan Kota. Dengan ramuan batang raga, itu bisa dibuat menjadi obat mujarab. Itu akan membantumu naik ke peringkat Raja Bintang 3. Tergantung pada usahamu, kau bahkan mungkin masuk ke peringkat Kaisar. Luo Xian berencana menggunakan tanaman obat itu untuk dirinya sendiri. Tetapi, dia tidak yakin dia bisa mencapai pangkat Kaisar. Jadi dia memutuskan untuk menyuruh putranya menggunakan tanaman itu. Luo Zeng melepaskan ketidakberdayaan dan kemarahannya ketika dia mendengar apa yang dikatakan ayahnya. Sepertinya dia masih bisa menjadi lebih kuat dalam waktu singkat. Terima kasih ayah. Aku tidak akan mengecewakanmu. Luo Zeng mengucapkan terima kasih dengan senyum bangga sambil membungkuk sebagai penghargaan kepada ayahnya. Kemudian dia berbalik dan meninggalkan aula utama. Kuharap tidak, gumam Luo Xian ketika dia melihat putranya pergi. Dia berharap Luo Zeng akan menjadi jauh lebih kuat.
sehingga akan ada peluang sukses yang lebih besar dalam rencananya. Luo Xian terus memikirkan banyak hal. Setelah hampir 1 jam, dia bangkit dan pergi. Keesokan harinya, Fei Hung bangun lebih awal di pagi hari, tepat sebelum Ling Yan dan Ling Xi bangun. Ia memotong rambut panjang yang dimilikinya, karena akan menarik perhatian banyak orang dengan rambut panjangnya. Dia menyapa mereka berdua saat Ling Yan menganggukkan kepalanya dan Ling Xi dengan malu-malu membalas. Sekarang Fei Hung benar-benar sembuh. Tidak ada bekas luka di tubuh dan wajahnya, tidak lagi ditutupi perban, dan rambutnya yang panjang telah dipotong. Dia terlihat sangat tampan di mata Ling Xi. Jadi, dia tidak bisa menahan diri, dan wajahnya semakin memerah. Fei Hung tersenyum melihat ekspresi Ling Xi. Dia tampaknya sangat polos dan lembut. Tetapi, ketika dia bertekad, dia benar-benar mengubah kepribadiannya. Mereka bertiga lalu meninggalkan rumah dan menuju kota Tianyun. Fei Hung tahu bahwa mereka akan meninggalkan Ling Xi di rumah seorang teman, di mana dia akan aman sampai mereka berdua kembali. Setelah itu, mereka akan bertemu dengan teman Ling Yan, Xin Tian. Dia mengatakan kepada mereka berdua untuk mencoba untuk tidak menyebutkan namanya kepada orang lain. Dia mengatakan kepada mereka untuk tidak khawatir akan keberadaannya. Tetapi itu hanya sesuatu yang rumit untuk dijelaskan kepada mereka. Karena dia tidak ingin ditemukan oleh tuan kota itu dan mulai mengganggunya. Kedua bersaudara itu mengangguk, bertanya-tanya mengapa Fei Hung mengatakan hal seperti itu. Dalam perjalanan, Fei Hung bertanya kepada Ling Yan tentang apa yang ada dia pikirkan. Hei, saudara Ling Yan, mengapa rumahmu berada di luar wilayah kota Tianyun? Bukankah lebih aman jika kau berada di dalam kota? Tidak merasa khawatir lagi dengan binatang iblis yang menyerang secara tak terduga. Ling Yan sedikit meringankan langkahnya, tetapi dia terus berjalan sambil berkata, Saudara Fei Hung, ada banyak hal yang terjadi. Tidak ada gunanya menyembunyikannya darimu. Selain itu, aku adalah saudaramu sekarang, dan itu normal untuk diceritakan, kan? Fei Hung mengangguk dengan senyum lemah dan menunggunya melanjutkan. Keluarga Ling kami, beberapa tahun yang lalu, hampir merupakan salah satu dari keluarga besar kota Tianyun, seperti yang ada sekarang. Tetapi tidak diklarifikasikan secara resmi. Jadi status kami di bawah 5 klan besar saat ini. Kami memiliki beberapa rumah di dalam kota Tianyun, tetapi kami kehilangan segalanya ketika klan Luo bergerak dalam bayang-bayang dan mengambil sebagian besar properti milik kami. Beberapa tahun yang lalu, ada serangan gerombolan besar binatang iblis, di mana ada lebih dari 100 binatang iblis di atas peringkat surga besar dan ratusan di bawahnya. Keluarga Kuling mengambil tugas itu sendiri untuk melindungi pintu masuk timur kota Tianyun, mengorbankan hidup mereka di tempat untuk mencegah binatang iblis memasuki kota. Keluarga Kuling mengambil tugas itu sendiri untuk melindungi pintu masuk timur kota Tianyun, mengorbankan hidup mereka di tempat untuk mencegah binatang iblis memasuki kota. Fei Hung bahkan memperhatikan bahwa tatapan Ling Xi sangat sedih yang berada di sebelahnya. Fei Hung mengangkat tangannya dan membelai kepalanya sambil tersenyum. Ling Xi sedikit terkejut dengan tindakan Fei Hung. Jadi, dia tidak bisa menahan kesedihannya dan membalas Fei Hung dengan senyum indah dengan sedikit rona merah di pipinya.